Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik semua dan sehat ya? Oke, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersyukur kepada Tuhan lebih dahulu untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dan mendekati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh kembali beribadah online di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik semua, kita sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa dulu mengucap syukur untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Dan pada pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah memberikan uang untuk kami, memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti berjudul apa ya? Oke anak-anak ya, silakan dengarkan dan silakan melihat videonya. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Christine. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami dapat kembali untuk mengikuti ibadah online ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh Engkau berikan bagi setiap kami. Dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan memperoleh pengajaran-pengajaran yang akan bermanfaat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Cerita Alkitab pada hari ini adalah Yesus kembali ke surga. Bahan cerita dari Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang pertama sampai 14. Untuk ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 3b yang berbunyi, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Mari kita ucapkan sekali lagi, Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus kembali ke surga. Di kota Yerusalem terdapat sebuah rumah yang cukup besar. Di situ tinggal suatu keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka memberi tumpangan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan semua murid lain boleh tidur di rumah itu dan bertemu di ruang atas karena mereka belum mempunyai rumah sendiri. Malam ini adalah malam yang berbahagia. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Ia ingin makan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus ingin berbicara dengan mereka, karena tak lama lagi ia akan pulang ke surga. Masih banyak hal yang murid-murid harus tahu. Malam ini Tuhan Yesus memberitahukan dua hal kepada murid-muridnya. Jangan meninggalkan kota Yerusalem sesudah saya pergi. Tuhan Yesus tahu hari depan murid-muridnya. Ia tahu bahwa mereka lebih suka kembali ke kota mereka masing-masing. Untuk apa mereka tinggal di Yerusalem? Hal kedua yang penting yang Tuhan ingin beritahukan kepada mereka, Tunggu di Yerusalem dan nantikan apa yang dijanjikan Bapa di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Ingatkah Yohanes Pembaptis pada waktu di Sungai Yordan? Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berjalan. Ia membawa mereka keluar kota Yerusalem. Mereka sudah tahu kemana mereka akan pergi. Mereka menuruni lembah Kidron, berjalan terus dan naik lagi menuju Bukit Zaitun. Pada jalan yang sempit, mereka juga melewati Taman Getsemani. Betapa sering Tuhan Yesus berdoa di taman itu bersama murid-muridnya. Tetapi hari ini, ia lewat saja. Mereka naik sampai ke puncak. Kalau mereka menoleh ke belakang, mereka melihat rumah-rumah kota Yerusalem di bukit seberang. Mereka juga melihat bait Allah, di mana sering Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Seorang murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah sekarang Engkau akan menjadi raja atas bangsa Israel? Bapa di surga menentukan hari dan waktunya, jawab Yesus. Itu tidak perlu kalian ketahui sekarang, tetapi apa yang penting untuk diketahui, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Allah, Roh Kudus datang kepadamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di kota Yerusalem, kemudian di provinsi Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, ia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Sesudah itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan murid-muridnya. Kemudian awan menutupnya dari pandangan murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah pulang ke surga. Murid-murid masih berdiri dan menatap ke langit. Tetapi Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki berpakaian putih bersih. Mereka adalah malaikat yang dikirim Bapa di surga kepada murid-murid yang sekarang sendirian. Dua malaikat itu berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Yesus
yang kalian lihat terangkat ke surga akan kembali lagi dengan cara itu juga, seperti yang kalian lihat tadi. Mendengar kata-kata itu, hati murid-murid sangat terhibur. Mereka teringat bahwa pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, "Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Sesudah malaikat-malaikat meninggalkan mereka, Petrus berkata, "Ayo, mari kita kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus ingin kita semua menunggu di situ sampai Roh Kudus datang kepada kita." Petrus berbalik dan mulai menuruni jalan yang baru saja mereka daki. Yang lain mengikut Petrus dari belakang. Sedihkah mereka? Tidak, mereka sangat bersuka cita. Tuhan Yesus telah memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Ia akan menyertai mereka. Mereka berkumpul lagi di ruang atas tempat tinggal mereka. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap menantikan perjanjian Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengatakan hal-hal yang sangat penting kepada murid-muridnya. Mereka mendengar baik-baik. Mereka tidak melupakannya. Marilah kita mengingat apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang juga ditujukan kepada kita. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus naik ke surga karena memang disitulah tempat tinggal Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian setelah tugasnya selesai, Tuhan Yesus pun kembali ke surga. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menemani kita. Selama kita masih di bumi, kita menjadi utusan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, supaya lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selama kita masih di bumi, biarlah kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Misalnya, kita menjadi murid-murid yang rajin. Kita menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Ataupun kepada sesama atau teman-teman kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan bantuan kita. Nah, Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Adik-adik, kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tiba waktunya untuk kita tutup ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Selama kami masih hidup di dalam dunia ini, biarlah kiranya Tuhan kami bisa menjadi alat-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak yang rajin, kami mau menjadi anak yang patuh kepada orang tua kami mau menjadi anak yang setia untuk mengikut Tuhan Yesus, tetap tekun di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.